Hai teman-teman, nama lengkap saya Adrianus Misiboleng, nama panggilan saya Andris. Saya sekolah di Smas Katolik Frateran Podor. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan materi PPKN yang berkaitan tentang macam-macam kekuasaan dan juga pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Sistem pembagian kekuasaan. Berbicara tentang kekuasaan, kekuasaan itu sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya dapat melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahnya. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturanan. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dasar dan juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang berikutnya, menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan juga kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat dari Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Teori yang dikemukakan oleh Montesquieu dinamakan teori trias politica. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsep pemisahan dan pembagian memiliki makna yang berbeda, yaitu konsep pemisahan berarti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif memiliki sistem terpisah antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing tanpa berkoordinasi untuk bekerja sama. Sedangkan konsep pembagian berarti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif terbagi atas beberapa lembaga tetapi tidak terlepas dari keterkaitan. Setiap lembaga melakukan koordinasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara bersama-sama. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kita lihat yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pembagian kekuasaan horizontal, terdapat 6 jenis kekuasaan negara, yaitu, kita lihat yang pertama, 1. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang.
Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat yang kedua. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden dan ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini kekuasaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia dan ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat yang B, yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai daerah yang diatur oleh undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintahan daerah otonom atau provinsi dan kabupaten untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerah tersebut. Ya, dikatakan saja bahwa pemerintah daerah menjalankan otonom seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Jadi di sini pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah saling berkoordinasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini sekian dari saya, materi yang saya jelaskan. Saya minta maaf kalau kurang jelas. Terima kasih.